Terima kasih pemirsa Anda bersama kami di Dua Sisi. Saya ingin ke Bang Refli Harun. Ya. Apakah ini akan sangat berpengaruh sekali soal kata-kata ditunda dan dibatalkan? Karena sebetulnya diharapkan oleh massa mungkin dibatalkan. Ya, kalau ditunda kan berarti kan ada intention bahwa pemerintah masih mempertimbangkan apakah akan melanjutkan pembahasan atau enggak. Dan kita tahu bahwa kalau dalam hal legislasi pemerintah kan memiliki 50% saham ya. Jadi kalau pemerintah bilang enggaknya itu bisa di awal atau pas waktu persetujuan paripurna. Nah, kalau di awal seperti ini ya sudah, kita tidak menghabiskan waktu dan tenaga kan, selesai, case close. Tapi kalau nunggu paripurna, bagaimana proses pembahasan dan lain sebagainya kan waktu dan tenaga habis jadinya. Saya sendiri terus terang saja tidak setuju ya dengan rancangan undang-undang HIP ini. Jangankan RUU HIP, BPIP aja saya nggak setuju dari awal ya. Saya termasuk orang yang mengatakan nggak perlu BPIP karena saya katakan kalau Pancasila itu di-captures, dibajak oleh negara, beberapa kali saya mengatakan, maka yang terjadi adalah dia bisa digunakan sebagai alat untuk memukul, bukan merangkul gitu. Dan itu terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Ada rencana ataupun arah untuk memukul tadi dalam tanda kutip? Gini, persoalan dengan RUU HIP ini adalah dia memberikan definisi-definisi, pengertian-pengertian, tafsir-tafsir tentang Pancasila. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau Pancasila itu tafsirnya dimonopoli oleh negara, ya, oleh pemerintah, oleh pelaksana undang-undang, maka dikhawatirkan dia menjadi alat penggebuk, menjadi alat untuk memisahkan, ya. Dan saya kira narasi yang berkembang belakangan ini kan selalu begitu. Anda Pancasilais, yang itu tidak. Ini pro NKRI, satunya pro mana, satu cebong, satu kampret dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya tidak bagus, tidak positif bagi perkembangan kehidupan kebangsaan kan. Padahal kita tahu bahwa ketika orang bicara tentang Trisila, Ekasila ya, lalu bicara tentang ketuhanan yang berkebudayaan, gotong royong dan lain sebagainya, maka itu kan sebenarnya catatan sejarah tahun 1 Juni 1945 pidato Bung Karno, yang kemudian setelah itu dibuat tim 9 yang diketuai oleh Bung Karno juga. Nah, tim 9 itu sudah merumuskan Pancasila sebagaimana kita pahami saat ini, tapi sila satunya yang berubah pada tanggal 18 Agustus. Makanya saya bilang, instead of kita menghidupkan 1 Juni, lalu menghidupkan 22 Juni, ya sudahlah, mari bersepakat kita bahwa Pancasila itu 18 Agustus. Nah, saya mengatakan begitu, dimarahin saya sama banyak orang. Padahal dari sisi hukum tata negara, ya 18 Agustus yang namanya Pancasila itu. Oke, gimana Pak Arsul? Ya, saya kira begini, yang disampaikan Bang Refli itu adalah juga ada dalam catatan fraksi P3 dan saya kira juga beberapa fraksi yang lain ya. Jadi prinsip dasarnya itu kita sama, bahwa kalaupun mau ada RUU itu hanya diperlukan untuk mengatur, memberikan dasar pengaturan kelembagaan dalam level undang-undang terhadap BPIP dan tupoksinya, tapi tidak bisa memuat tafsir ataupun pemahaman terhadap Pancasila. Karena coba bayangkan kalau kemudian ditarik lagi ke belakang yang 1 Juni, nanti akan antara 1 Juni dan 18 Agustus ada Piagam Jakarta. Ya, kan nanti juga orang kemudian kenapa kok nggak ditarik ke situ juga, begitu kan? Nah, akhirnya ini nggak selesai dengan rumusan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah selesai Pancasila kita. Tetapi yang mau saya katakan terkait dengan judul itu tadi, tanpa undang-undang ini Pancasila tetap kuat. Kalaupun ada undang-undang asal isinya proporsional, juga tidak akan menjadi lemah. Nah, proporsional itu yang saya ingin sampaikan adalah tidak boleh sebuah undang-undang itu mendowngrade ya Pancasila dalam bentuk tafsir yang dinormakan. Ya. Ini ada unsur tidak seperti boleh. itu enggak? Buat saya ada. Dan karena itulah catatan fraksi P3 jelas-jelas mengatakan demikian. Nah, pertanyaannya kan kemudian yang soal pasal 7 itu yang cukup dikritisi oleh banyak pihak dari Pancasila, kenapa menjadi Trisila dan Ekasila. Itu kan artinya apakah juga bisa dikatakan sebuah bentuk downgrade terhadap Pancasila? Saya tidak ingin mengatakannya demikian karena nanti kan itu ada ketersinggungan atau apa, tapi yang jelas adalah itu sebuah penarikan ke belakang. Ya, yang itu mestinya sudah selesai dengan tanggal 18
Agustus 1945 itu yang seperti dikatakan Bang Refli itu tadi. Kalau sudah selesai kenapa kita masukkan ke dalam draft begitu ya, dimasukkan kalau oleh... itu harus tanya sama yang usul dong. Waktu itu katanya yang usul siapa? Yang usul siapa? DPR kan banyak nih yang usul siapa nih? RUU itu kan inisiatif usulan dari beberapa anggota DPR ya, yang memang itu dari teman-teman fraksi PDI Perjuangan. Tentu karena memang di dalam Undang-Undang AMD 3 dan kemudian di dalam Undang-Undang 12 2011 itu dimungkinkan memang ya orang per orang, seorang saja boleh. Saya pernah usul di periode lalu RUU pesantren jadi undang-undang. Tapi RUU larangan minuman beralkohol, saya dan teman-teman P3 nggak jadi-jadi, padahal itu sudah disetujui dan pemerintah juga sudah membahas. Berarti artinya tapi karena mereka gitu dalam pembahasan substansinya tidak setuju, ya nggak jadi juga undang-undang itu akhirnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah persetujuan di situ adalah persetujuan untuk membahas, bukan persetujuan terhadap tapi begini, isinya. Kita duduk pokokkan dulu dari P3 sendiri bahwa tidak setuju atau tidak setuju dengan pasal 7 tersebut yang soal ekasila dan nggak setuju. Trisila. Ya, jadi kalau dalam catatan yang kami siapkan itu, kalau nanti pembahasan ya undang-undangnya itu, kalaupun ini tadinya berjalan, itu undang-undangnya tinggal jadi 17 pasal. Dan itu isinya hanya terkait dengan pengaturan BPIP ya dalam level undang-undang, karena BPIP itu sekarang hanya diatur dengan Perpres. Kemudian kenapa kok perlu diatur dengan undang-undang? Itu kan karena kalau Perpres itu presidennya ganti, nanti ya disesuaikan dengan selera presidennya. Ini kan undang-undang kan sudah dikirim ke Presiden, Pak Arsul. Maaf saya potong. Undang-undang kan sudah dikirim oleh Presiden. DPR yang membuat undang-undang tersebut. P3 punya catatan. Tadi Pak Arsul mengatakan, saya kutip sekali lagi, P3 tidak setuju dengan Trisila dan Ekasila pasal tadi. Itu tidak setuju pasal itu. Bukan hanya itu. Tapi kita boleh tahu tidak dinamikanya seperti apa di DPR sendiri sehingga akhirnya pasal 7 tersebut tetap melenggang sebelum masuk ke Presiden. Jadi begini, DPR itu dalam prakteknya ini terlepas benar atau tidak, pas atau tidak ya, dalam prakteknya orang itu fight ketika dalam pembahasan substansi setelah pemerintah dan DPR bertemu. Ya, begitu. Tapi kalau masih draft, kan tadi saya contohkan, P3 mengusung RUU larangan minuman beralkohol. Semua fraksi setuju ketika itu sebagai usulan. Tapi begitu berarti kemudian kalau ibarat kita punya rencana, kita kirim ke pemerintah ya, kemudian pemerintah setuju ya, maka ketika kami pertahankan RUU itu, bukan hanya dari pemerintah saja yang mengkoreksi, yang kami yang di DPR itu juga banyak yang tidak setuju dengan RUU itu, sehingga RUU itu sampai sekarang nggak jadi. Jadi prinsipnya ya udah maju-majuin aja deh, setuju nggak setuju, nanti kita bertarung gitu. lagi, gitu loh, sampai kemudian voting. Bahkan dalam sejarah DPR itu, ada yang DPR-nya sudah setuju, pemerintahnya sudah setuju, sudah diketok oleh paripurna DPR sebagai undang-undang, besoknya pemerintah berbalik tidak setuju. Lah itulah yang kemudian undang-undang pilkada jadi perpu pilkada. Saya kira Pak Refli hafal banget soal itu. Sebelum ke Pak Refli, tapi ini juga cukup menarik ya. Ada beberapa yang tidak setuju. Bahkan P3 mengatakan sendiri tidak setuju. Tapi pertanyaannya, kalau ada suara yang tidak setuju dalam musyawarah itu, dalam perundingan itu, kenapa sih bisa semuanya itu lewat tetap jadi RUU ke Presiden? Tapi nanti dijawab saja berikut. Kami kembali sesaat lagi.